Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari nama saya Tiara Zahira Sasabila dengan NIM belakang 089. Saya Siswa Vina Putri dengan NIM akhir 078. Saya Bella Saidah Hirunisa dengan NIM belakang 086. Saya Rahmat Liana Anastasia dengan NIM belakang 157. Dengan NIM belakang 05. Halo dulu, kita lagi nih Makam Sultan Ageng Tirtayasa. Sobat sejarah, ini adalah link yang berisikan sekilas informasi terkait makam Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini ada profil singkat Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa merupakan Sultan ke-6 Kesultanan Banten, dan Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Oke, mari kita lihat kearifan lokal makam Sultan Ageng Tirtayasa. Makam Sultan Ageng Tirtayasa berada di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Provinsi Banten. Nah, makam Sultan Ageng Tirtayasa ini merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Banten, yang masyarakat Indonesia banyak sekali mengunjungi makam Sultan Ageng Tirtayasa ini untuk berziarah. Provinsi Banten, tanah yang syarat akan cerita keberanian serta kebijaksanaan. Di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, berdiri sebuah situs bersejarah. Situs itu disebut Makam Sultan Ageng Tirtayasa. Lebih dari sekedar batu nisan, tempat ini menjadi saksi bisu perjuangan seorang sultan melawan penjajah, sekaligus cerminan kearifan lokal masyarakat Banten yang menjunjung tinggi nilai kepahlawanan, pelestarian lingkungan, dan harmoni spiritual. Mari kita telusuri warisan ini, yang hingga kini menginspirasi generasi muda untuk menghargai akar budaya. Makam Sultan Ageng Tirtayasa di Desa Tirtayasa adalah lebih dari sekedar batu sejarah. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Melalui kearifan lokal ini, Banten telah mengajarkan kita tentang ketangguhan, pelestarian alam, dan semangat persatuan. Salah satu putra perkawinan antara Sultan Abdul Malik Ahmad dengan Ratu Marta Kusuma adalah Pangeran Surya. Sultan Abdul Malik Ahmad adalah putra Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir yang memerintah Banten 1596 sampai 1651. Sultan Ageng Tirtayasa yang sewaktu muda bergelar Pangeran Surya mempunyai saudara saya seibu bernama Ratu Kulon, Pangeran Kulon, Pangeran Lor, dan Pangeran Raja. Selain itu, ia juga mempunyai saudara saya tetapi dari ibu bernama Pangeran Pangeran Tidul, Ratu Inten, dan Ratu Timur. Dalam cerita sejarah Banten disebutkan bahwa Pangeran Ratu mempunyai beberapa istri. Istri pertama tidak diketahui namanya dan telah meninggal dunia. Ada posisi yang lain bernama Ratu Merah dan Gajah. Jadi perkawinan antara Pangeran Ratu dan Gajah melahirkan yang mencapai usia dewasa adalah Pangeran Purbaya dan Pangeran Gusti atau Sultan Haji. Pada tahun 1651, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir wafat. Berita duka ini selain disampaikan kepada seluruh rakyat, juga direncanakan akan disampaikan ke Makkah. Untuk melayani rencana tersebut, maka Pangeran Ratu memerintahkan kepada Pangeran Manujaya agar Pangeran Ayah Manujaya masih Panina dan setiap warga mengetahui bahwa Pangeran Ratu bermaksud mengirimkan utusan ke Makkah. Utusan itu dipimpin oleh Santri Betot dan disertai 7 orang. Maksud Pangeran Ratu mengirimkan utusan ke Makkah itu selain untuk menyampaikan surat misi berita juga berniat mencari dukungan guna memperkokoh kedudukannya sebagai pengganti sultan. Dalam perjalanan pulang ke Banten, Santri Betot yang disertai utusan dari Mekah yang terdiri dari Said Ali, Abu Nabi, dan Haji Salim.
pesan dari Maka ini selain membawa bingkisan juga bermaksud memberi gelar Sultan Abdul Fattah kepada Pangeran Banten. Jadi salah satu sikap Sultan Abdul Fattah ya selalu waspada dan tidak mau tunduk begitu saja kepada kompeni Belanda. Hari ini terlihat dari usaha-usaha yang dilakukannya, yakni melancarkan pedang gerilya terutama di daerah Angke Tangerang sebagai frontal depan. Jadi menurut cerita kompeni Belanda, Sultan Banten sekitar tahun 1652 pernah mengirimkan tentaranya dalam jumlah besar untuk menyerang kompeni Belanda di Batavia. Jadi Sultan ini mengirim tentaranya ke berbagai wilayah baik di daratan maupun di lautan, sehingga sering terjadi pertempuran di berbagai front. Melihat situasi yang kurang menguntungkan, jadi Belanda ini kompeni Belanda merasa khawatir karena perjanjian antara September 1645 antara pihak Batavia dan Banten belum tuntas ya. Jadi sesuatu yang kurang menguntungkan, jadi kompeni Belanda itu mengadakan blokade laut. Jadi blokade laut ini menyebabkan kapal-kapal asing yang hendak berdagang dan masuk ke Banten terpaksa mengalihkan haluan-haluannya ke negara-negara lain. Jadi karena kesibukan sebagai surat telah banyak kurang, jadi Sultan Abdul Fattah itu memilih tinggal di Keraton Tirtayasa. Sejak itu maka Sultan Abdul Fattah lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau nama itunya kan nama kecilnya Pangeran Surya gitu. Setelah dapat gelar dari Mekah itu bernama Sultan Abdul Fattah, karena kepindahan dari daerah Banten ke daerah Tirtayasa dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Keraton Tirtayasa cukup strategis karena terletak di tepi pantai dan jalan pondok. Nah, itu dari keraton ini Sultan Ageng Tirtayasa dapat mengawasi gerak-gerik putranya yang berdiam di Keraton Soroswani. Jadi melihat itu jadi seperti kita sebutkan di atas, bahwa salah satu putra Sultan Ageng Tirtayasa adalah Pangeran Gusti atau Sultan Haji. Salah satu sifat Sultan Haji adalah mudah terpengaruh kompeni Belanda, bahkan tidak segan-segan dia membentuk kerjasama kompeni Belanda dan kompeni Belanda jika terjadi konflik. Jadi kepindahan Sultan Ageng Tirtayasa dari Keraton Soroswani ke Tirtayasa telah dimanfaatkan kompeni Belanda untuk mengurus Sultan Haji agar memperoleh kekuasaan penuh di Banten. Akhirnya pada waktu itu pertanggal 26 kalau nggak salah 26 Maret 1680 artinya melihat situasi bahwa Sultan Haji itu sempat bersama Belanda. Jadi kan setelah itu Sultan Ageng Tirtayasa pun mengadakan penyerangan mendadak di Keraton Soroswani. Dengan penyerangan mendadak ini akhirnya Keraton Soroswani pun sempat dikuasai dengan Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Haji sendiri akhirnya melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Japon Derawi. Setelah itu jadi berita kekalahan Sultan Haji terdengar oleh kompeni Belanda di Batavia, maka akhirnya kompeni Belanda pun mengirimkan 2 kapal perang lengkap dengan pasukan perangnya untuk menghadapi Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam pertempuran itu kompeni Belanda yang dipimpin oleh Saint Martin mengarahkan waktu untuk menghadapi Sultan Ageng Tirtayasa. Akhirnya pada waktu itu karena yang mungkin pertempuran Kurosima, akhirnya Keraton Soroswani pun sempat dikuasai dengan pihak Belanda juga. Akhirnya setelah Tirtayasa bersama pengikutnya bergerak ke Kademangan sampai ke Tanah Hara. Jadi
walaupun pada waktu itu ya pada tanggal 29 Desember 1682 Tanah Harko sempat dikuasai dengan Belanda. Demikian pula daerah kita sebagai perorangan terakhir gitu. Keraton Dahsyat sempat dikuasai dengan Belanda, namun Kompani Belanda tidak mendapatkan papasan perang yang cukup berarti karena Sultan menyuruh agar keraton itu dihancurkan. Dulu kan di sini ada keraton berarti. Keraton tempat tinggal Sultan Agung Dahsyat. Nah, Sultan itu menghancurkan Keraton Dahsyat, maka betapa itunya pergi ke arah selatan di hutan Keranggan. Jadi dari keraton ini kurang lebih 500 meter ke arah selatan sana di hutan Keranggan. Keranggan itu kalau nggak salah katanya tempat ngerenggen atau bersembunyi sementara. Jadi dari situ Sultan Agung Tirtayasa melanjutkan perjalanan sampai ke daerah Lebak. Di Lebak berjuang dia selama setahun, akhirnya beberapa waktu kemudian Belanda pun sempat menguasai Lebak. Dari situ pasukan Sultan Agung Tirtayasa terpecah jadi dua. Kalau bagian pertama yang dipimpin oleh Pangeran Purbaya larinya ke daerah Parijan di pedalaman Tangerang. Kalau bagian yang lain diantaranya Sultan Tirtayasa, Pangeran Kidul, Pangeran Kulon, saya Yusuf bersama pengikutnya pergi ke daerah Sajira di perbatasan Bogor. Sementara ya karena pada waktu itu ya figurnya Belanda, jadi Sultan Agung Tirtayasa yang berada di Sajira ini dikirim surat oleh Sultan Haji agar mau kembali ke Istana Sorsowan. Karena Sultan Agung Tirtayasa sudah merasa tua, akhirnya permintaan anaknya untuk kembali ke Istana Sorsowan itu dikabulkan oleh Sultan Agung Tirtayasa, maka disambut baiklah oleh Sultan Haji karena merasa wajib takut Sultan Agung Tirtayasa dapat membawa Sultan Haji agar berbaris melawan Belanda, maka dimintakan kepada Sultan Haji agar ini ditangkap. Akhirnya Sultan Tirtayasa pun ditahan dan dibawa ke daerah Batavia di sana. Sampai meninggal di sana, kalau nggak salah tahun 1692. Setelah meninggal di sana, jenazahnya dibawa oleh Sultan Masin Zainul Abidin anak Sultan Haji ke daerah Tirtayasa dan dimakamkan di Tirtayasa. Jadi di sini juga ada ya tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah, ya, terutama di lokasi apa namanya sekarang dijadikan TPU, jadi lokasi keraton. Terusnya ada yang disebutnya Bukit Gunung Sewu di sana. Bukit Gunung Sewu itu jadi pada masa Sultan Agung Tirtayasa itu digunakan sebagai tempat pengintaian musuh. Tapi udah longsor itunya tanahnya, udah tinggal ada pohon asam di tengah-tengah balai desa. Di belakang balai desa itu ada pohon asam. Itu disebutnya Bukit Gunung Sewu. Ada lagi yang disebutnya Keraton Kaibon. Cuma Keraton Kaibon ini terletak di wilayah Kontang. Keraton Kaibon itu digunakan pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Kalau Keraton Kaibon, kalau Keraton Kaibon Banten digunakan pada masa Sultan Muhammad Rasyidin. Makam Sultan Agung Tirtayasa bukan sekedar monumen sejarah, melainkan pusat kearifan lokal Banten yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai cagar budaya yang dilindungi Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, situs ini mencerminkan nilai-nilai harmoni antara manusia, alam, dan juga spiritualitas. Ribuan penziarah mengunjungi makam ini setiap tahunnya untuk berdoa bersama. Kegiatan ini memperkuat ikatan komunal, karena ritual yang dipandu oleh ustadz ini menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang statusnya. Biasanya kebanyakan itu jarah, memang jarah. Tujuan untuk Bapak juga kurang tahu ya, entah yang memang tujuannya ada yang mungkin ya karena anggapannya masing-masing sebenarnya ya. Ada yang memang ya setelah jarah karena merasa akhirnya kan ya kalau ya kita jarang ke sini gitu. Padahal kan ya, bukan seperti itu ya untuk pengertian jarang. Ya kita itu mendoakan seperti Bapak katakan tadi, mendoakan yang bersejarah itu artinya mendoakan yang telah meninggal, dan kita pun akan mati seperti mereka dan kita ambil suri tauladan mereka.
Tapi kan kebanyakan tadi itu kita jarak ke sana, tergantung masing-masing kepercayaan sih. Meskipun budaya ziarah makam Sultan Ageng Tirtayasa menawarkan nilai spiritual dan historis, tradisi ini tidak luput dari kritik dan dalam konteks agama Islam dan dinamika sosial. Beberapa perspektif menganggap ziarah sebagai praktik yang berpotensi menyimpang dari ajaran Islam murni. Sementara yang lain menyoroti aspek komersial dan sinkretisme budaya yang dapat mengaburkan esensi keagamaan. Pertama, dari sudut pandang teologi Islam, kritik utama berasal dari kekhawatiran terhadap bidah ataupun inovasi dan juga syirik, penyembahan selain kepada Tuhan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Al-Janaiz bab 60 hadis nomor 1054, Nabi Muhammad SAW sempat melarang ziarah makam pada awal Islam karena umat masih lemah, meskipun kemudian diizinkan dengan syarat untuk mengingat kematian dan mendoakan almarhum tanpa ritual berlebihan. Di Indonesia, kelompok Puritan seperti Muhammadiyah sering mengkritik ziarah yang melibatkan elemen mistis atau permohonan langsung ke makam, menganggapnya sebagai campuran antara Islam dan kepercayaan lokal pra-Islam yang dapat mengarah pada penyembahan berhala. Khusus di Banten, tradisi ziarah keramat seperti ke makam Sultan Ageng Tirtayasa dipandang sebagai bentuk sinkretisme di mana pengaruh Hindu-Buddha dan animisme lokal bercampur dengan Islam yang berpotensi mengurangi fokus pada tauhid murni. Yang kedua, aspek sosial dan juga komersial menjadi sasaran kritik. Ziarah seringkali dikomersialkan dengan peningkatan jumlah pengunjung yang memicu aktivitas ekonomi seperti penjualan souvenir, penjual makanan yang dapat mengubah situs suci menjadi objek wisata semata. Dinamika ini telah mengubah praktik religius menjadi komoditas, di mana nilai spiritual tergeser oleh kepentingan ekonomi. Ketiga, perspektif modern yang menekankan pentingnya reformasi. Beberapa ulama dan juga akademisi menganjurkan ziarah agar lebih edukatif, yang berfokus pada pembelajaran sejarah, moral, figur dari Sultan Ageng Tirtayasa daripada ritual-ritual yang nantinya tuh akan mengarah terhadap tahayul. Ini mencerminkan upaya modernisasi agama di Indonesia, di mana ziarah ini dilihat sebagai warisan budaya yang perlu disaring agar selaras dengan prinsip Islam kontemporer. Ziarah harus menjadi pengingat kematian dan juga inspirasi perjuangan, bukan sarana permohonan duniawi. Kritik ini sebenarnya bukan untuk menghapus tradisi, melainkan untuk menyempurnakan agar tetap relevan dengan ajaran agama Islam yang otentik. Melestarikan budaya ziarah ke makam Sultan Ageng Tirtayasa di era modern memiliki makna penting bagi generasi muda agar warisan budaya dan sejarah Banten tidak terkikis oleh arus globalisasi. Dengan menekankan pendekatan edukatif, ziarah dapat menjadi sarana untuk memupuk rasa nasionalisme, menghargai perjuangan leluhur, dan memahami nilai-nilai kearifan lokal. Harapan Bapak sih harusnya bukan dari pihak pemerintah ya, setidaknya kan memberikan suatu gambar atau mengenalkan bahwa kan di daerah Banten ini enggak sedikit artinya peninggalan-peninggalan perlu kita lestarikan, artinya menghimbau ke anak-anak sekolah gitu, biar tahulah tentang bahasa peninggalan sejarah seperti itu. Begitulah kearifan lokal di Banten. Makam Sultan Ageng Tirtayasa, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. See you dulu.